Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Di pagi hari yang indah dan penuh berkah ini, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir dan menyajikan rangkaian informasi Islami pada Anda. Ruang publik seakan disesaki oleh berita mengenai tindakan penyalahgunaan amanah, terutama bagi orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Kasus suap impor daging pada akhirnya membuka mata kita bahwa ternyata di tiap kilogramnya beberapa pihak berhasil mengambil untung demi kepuasan diri sendiri dan kelompoknya. Dan yang lebih menyayat hati, uang panas dari suap daging sapi ini mengalir jauh hingga ke rekening sederet wanita-wanita yang mendapat karunia keindahan ragawi. Hingga kini masyarakat seakan menunggu, masih adakah wanita yang turut menikmati gelimang rupiah hasil suap para cukong dan mafia? Ahmad Fatona dan Lutfi Hasan Ishak pada akhirnya tak pelak lagi mendadak tenar karena telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya tentu saja bukanlah orang biasa. Dua sahabat yang disebut-sebut telah bersahabat semenjak belajar di Arab Saudi tersebut merupakan sosok berpengaruh dalam bidang politik. Posisi Lutfi Hasan Ishak sebagai mantan presiden partai sejatinya modal utama untuk turut campur dalam kebijakan di Kementerian Pertanian. Hal ini dimungkinkan karena sang menteri terkait adalah kader dari partai yang pernah dipimpinnya. Bersama Ahmad Fatona, Lutfi telah disangka mengambil untung yang sesungguhnya berasal dari kesulitan masyarakat untuk memperoleh daging sapi. Perilaku Lutfi dan Ahmad Fatona sejatinya masih membutuhkan proses peradilan untuk membuktikan apakah sangkaan yang disusun KPK terbukti atau tidak. Berita ini sejatinya bukanlah sebuah berita yang menggembirakan, terlebih ketika kita mengetahui bahwa keduanya ternyata juga dikenal sebagai aktivis dan penggiat kegiatan keislaman sebelum aktif terjun ke dunia politik. Umat Muslim Indonesia lagi-lagi disuguhi kekecewaan karena terbongkarnya perilaku tidak terpuji dari sosok yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin. Ternyata dunia politik memiliki jerat dan penggoda berupa harta, tahta, dan wanita yang dapat membelokkan niat lurus untuk memimpin secara amanah. Dana hasil suap daging ternyata tak hanya digunakan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya. Yang lebih mengenaskan, sejatinya adalah digunakannya uang haram tersebut untuk memuaskan nafsu syahwat. Tak kurang dari 20 wanita cantik diduga menikmati uang daging ini, hanya dari Fatona. Dari artis lawas papan atas hingga sekelas penyanyi dangdut dan mahasiswi ada dalam deretan wanita itu. Nauzubillahi min zalik. Pemirsa, benarkah kepemimpinan dan dunia politik hanya berkutat soal tahta, sehingga yang mendudukinya pasti bergelimang harta dan wanita? Apakah benar pemimpin akan selalu membelokkan amanah yang dipegangnya? Inilah sajian kami di hari ini, mengenai bagaimana Islam telah menunjukkan konsep dan teladan kepemimpinan yang telah tersari dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan berkah dan rahmatnya dalam setiap urusan kita. Dan kali ini, Hasanah mengawali dengan beberapa hadis Nabi yang membahas soal kepemimpinan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanat dituduh khianat. Dan pada saat itu, para ruwaibidah mulai angkat bicara. Ada yang bertanya, siapa itu ruwaibidah? Beliau menjawab, orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak umat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain yang panjang, Rasulullah menjelaskan tentang dekatnya kiamat yang ditandai dengan banyaknya pemimpin yang hina. Tetapi aku akan sampaikan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu apabila budak wanita melahirkan tuannya, maka itu bagian dari tanda-tandanya.
Dan apabila orang-orang yang tidak berpakaian dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, maka itu bagian dari tanda-tandanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kondisi yang disebut Rasulullah dalam hadisnya sudah terjadi sekarang ini. Lihat saja, realita banyak para pemimpin yang gemar membangun pencitraan sehingga banyak rakyat yang tertipu, memujinya, alangkah hebatnya, alangkah baiknya, alangkah amanahnya, alangkah bagus akhlaknya, dan pujian-pujian lainnya. Padahal mereka tidak bisa menjaga amanah dan suka berdusta, tidak memikirkan rakyat kecil, dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Malah, ia gemar menumpukan kekayaan dan membangun istananya. Dosanya makin diperparah dengan memusuhi kaum muslim yang istiqomah memegang agamanya, bahkan menudingnya dengan berbagai fitnah. Maka simaklah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melaksanakan amanat sehingga dikatakan, sesungguhnya di tengah-tengah Bani Fulan ada seorang laki-laki yang sangat amanat, sehingga dikatakan kepada seseorang, alangkah sabarnya, alangkah cermatnya, alangkah pandainya. Padahal di dalam hatinya tidak ada iman walaupun seberat biji sawi. La haula wala quwata illa billah. Keberadaan para pemimpin bejat zalim lagi jahil ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah berkuasanya para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Darimi. Fitnah para pemimpin yang dikhawatirkan oleh Rasulullah lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau takutkan atas umatmu daripada Dajjal?" Beliau menjawab, "Para pemimpin yang menyesatkan." Hadis riwayat Ahmad. Merekalah yang menyebabkan Islam akan hancur. Jika kita lihat sejarah, umat Islam pernah meraih kejayaan dan menjadi panglima dalam peradaban dunia. Tapi kemudian kekhalifahan Islam runtuh. Ziyad bin Hudair pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, "Apakah engkau tahu apa yang akan menghancurkan Islam?" Ziyad menjawab, "Tidak." Beliau berkata, yang akan menghancurkannya adalah menyimpangnya ulama, gugatan orang munafik terhadap Alkitab, dan hukum para pemimpin yang menyesatkan. Riwayat Ad-Darimi. Rasulullah juga pernah berpesan, sesungguhnya kamu akan melihat sesudahku pemimpin atau pejabat yang sangat mementingkan diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Negeri ini kini tengah bersiap-siap menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2014. Partai politik sudah mempersiapkan calon-calon anggota legislatif yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat. Seperti biasa, seperti pada pemilu periode sebelumnya, para calon wakil rakyat berkampanye menebar janji untuk mensejahterakan rakyat. Namun kalau mau jujur, sudahkah rakyat sejahtera? Sudahkah kita terbebas dari himpitan kemiskinan? Padahal konon Indonesia negeri terkaya. Mari kita lihat fakta tentang Indonesia seperti dirilis berbagai lembaga internasional. Indonesia memiliki tambang emas kualitas terbaik di dunia. Tambang emas di Tembagapura Timika misalnya merupakan tambang terbesar di dunia. Apalagi di lapisan bawah terdapat kandungan uranium yang harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Sayangnya tambang ini dikelola oleh perusahaan asing PT Freeport McMoran. Selama kuartal pertama saja tahun 2013, Freeport sudah membukukan pendapatan bersih sebesar 648 juta dolar Amerika atau setara 6.285 triliun rupiah. Wow! Nah, Anda bisa bayangkan berapa banyak keuntungan yang sudah dikeruk Freeport yang beroperasi sejak tahun 1967. Tapi sayangnya Indonesia hanya mendapat royalti 4%. Itu pun baru berlaku tahun 2013. Fakta lainnya tentang Indonesia adalah cadangan gas alam dan batu bara terbesar di dunia. Indonesia juga dianugerahi tanah yang subur. Namun kita lebih dikenal sebagai negeri importir. Kita kalah dengan Filipina sebagai eksportir beras dunia. Kita pun kalah dibanding Malaysia yang menguasai kelapa sawit dunia, atau Swiss dan Brazil yang terkenal sebagai rajanya coklat dan kopi. Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia.
dikelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga memiliki sumber daya laut sangat kaya. Lihat juga hutan tropis yang membentang di negeri ini. Hutan tropis terbesar di dunia ini merupakan salah satu paru-paru dunia yang berfungsi sebagai filter dalam mengurangi pemanasan global. Namun hutan kita tengah merana akibat penjarahan dan penebangan liar. Belum lagi berbagai tempat wisata eksotis dengan keragaman budayanya. Keragaman budaya yang tak bisa ditemukan di negeri lain. Sungguh fantastis. Inilah amanah yang harus disadari oleh para pemimpin dan calon pemimpin di negeri ini. Sebagaimana janji mereka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang aman sejahtera. Demokrasi, sistem politik yang dianut negeri ini semestinya melahirkan banyak pemimpin yang amanah dan membela kepentingan rakyat karena mereka langsung dipilih oleh rakyat. Namun faktanya tak demikian. Suara rakyat tak menjamin kepentingannya terwakili dengan baik. Dalam demokrasi, setiap warga dijamin kebebasan bicaranya. Peranan partai politik begitu penting dan kekuasaan dipegang oleh mayoritas meskipun tidak mengabaikan kontrol minoritas. Ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya harus tunduk pada supremasi hukum. Sistem demokrasi sejatinya bukan berasal dari Islam. Sistem ini pernah diterapkan pemerintahan Yunani kuno di negara kota Diathens dan Sparta pada abad 5 sebelum Masehi. Sistem demokrasi runtuh setelah berdirinya kerajaan Romawi yang menerapkan sistem monarki. Negara dengan sistem demokrasi kembali dibangun setelah revolusi Prancis pada tahun 1789. Pada saat itu pula, Amerika dan Inggris menerapkan sistem serupa. Demokrasi kemudian dikembangkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tapi, apakah demokrasi sesuai dengan ajaran Islam? Ada kelompok yang menerapkan demokrasi Barat secara total, karena dianggap sebagai solusi terhadap problematika pemerintahan dan negara. Namun lihatlah, demokrasi dengan topangan sistem sosial ekonomi liberal dan sekularisme terbukti gagal membangun kesejahteraan sosial. Ketimpangan kaya miskin begitu ekstrim, dan beberapa individu telah berdampak pada kemerosotan moral. Karena itulah, sebagian ulama dan intelektual muslim menolak demokrasi ala barat. Dalam demokrasi, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara dalam Islam, kekuasaan itu milik Allah. Al-Maududi termasuk ulama yang tegas menolak demokrasi, karena Islam menganut paham teokrasi atau kekuasaan berdasarkan hukum Allah. Pendapat serupa dikemukakan oleh Muhammad Iqbal, seorang intelektual asal Pakistan. Menurutnya, model demokrasi Barat telah kehilangan basis moral dan spiritual. Karena itu, ia menawarkan sebuah model politik yang berlandaskan pada tauhid, kepatuhan pada hukum, dan penafsiran Tuhan berdasarkan ijtihad. Para intelektual muslim moderat berusaha merumuskan relevansi antara demokrasi dan ajaran Islam. Demokrasi pada hakikatnya, hak rakyat memilih siapa pemimpinnya, dan adanya mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jika ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan parlemen, maka harus melibatkan para ulama yang berkompeten dalam bidangnya, sebagaimana panduan yang dirumuskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Perselisihan pendapat baik dalam masalah politik, ekonomi, maupun kemasyarakatan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam satu urusan. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Apabila tidak mencapai mufakat, maka bisa melalui pengambilan pendapat dengan suara terbanyak atau voting. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, seandainya kalian berdua menyepakati suatu pendapat, tentu aku tidak akan menyalahi kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad.
Di luar masalah syariat yang ditetapkan berdasarkan wahyu, Rasulullah biasa mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebelum bertempur dalam perang Uhud. Rasulullah memilih untuk bertahan di dalam kota Madinah dengan strategi perang gerilya, namun sebagian besar sahabat memilih untuk menghadapi kafir Quraisy di luar Madinah. Saat itu, Rasulullah memilih pendapat mayoritas sahabat. Dalam pemilihan khalifah sepeninggal Rasulullah, para sahabat juga menjaga tradisi musyawarah. Bahkan Umar bin Khattab memilih 6 anggota Majelis Syuro untuk membahas berbagai masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat, pendapat mayoritas lebih diunggulkan jika ada dua sisi yang serupa. Namun, jika dua pendapat yang berbeda, yang harus didukung pendapat yang benar, walaupun hanya didukung satu suara, dan harus meninggalkan pendapat yang salah walaupun mendapat dukungan mayoritas. Jika yang dimaksud demokrasi adalah sistem syuro seperti dalam ajaran Islam, maka tak ada yang salah dengan demokrasi. Imam Qurtubi dalam tafsirnya berkata, syuro adalah salah satu kaidah syariat dan bagian dari fondasi hukum Islam. Seorang pemimpin yang tidak mengajak musyawarah ulama dan ilmuwan, maka ia wajib dimakzulkan. Sistem syuro masih bersifat normatif dan global. Untuk menghadapi berbagai persoalan kenegaraan, diperlukan ijtihad untuk memperinci sistem ini sehingga mampu menjawab tuntutan zaman. Meskipun demikian, model demokrasi yang dikembangkan di Barat tentu berbeda dengan sistem syuro pada Islam. Mekanismenya bisa jadi sama, namun spirit dan nilai-nilainya berbeda. Demokrasi Barat berazaskan sekuler, sedangkan sistem syuro dalam Islam harus berlandaskan pada nilai ketuhanan dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selain musyawarah, prinsip politik dalam Islam adalah amanah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini merupakan majaz atau ungkapan betapa berat amanah itu, sehingga gunung, bumi, dan langit pun tidak bersedia memikulnya. Hanya manusia yang mampu mengembannya karena diberi kemampuan oleh Allah. Namun ada yang berbuat zalim dan bodoh dengan mengkhianati amanah itu. Karena itulah, hati-hatilah dengan amanah kepemimpinan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin Islam harus memiliki visi dan misi, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Setelah masa Khalifah Rasyidin, pemerintahan Islam bergeser memakai sistem dinasti, di mana kepemimpinan bisa diturunkan kepada anak cucunya, namun istilah khalifah tetap digunakan. Kata khalifah sendiri bermakna pengganti, tapi lebih banyak diartikan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut Imam Baidawi Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, khalifah adalah lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam. Khalifah mengganti peran kenabian untuk mengurus masalah agama dan dunia. Namun istilah khalifah menurut Bernard Lewis sudah digunakan pada masa pra-Islam seperti tertulis dalam prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Khalifah menunjukkan kepada semacam raja muda. Istilah ini kemudian digunakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah.
Khalifah dalam perspektif politik Sunni didasarkan pada konsensus elit politik atau ijma dan pemberian legitimasi yang disebut bai'at. Awalnya Khalifah tidak menunjuk pada bentuk kerajaan, tapi sebagai kepala negara yang dipilih dan tidak turun-temurun. Istilah Khalifah tetap digunakan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, meskipun sistem pemerintahan bersifat sentralistik dan kekuasaan berlangsung secara turun-temurun. Rasulullah pernah bersabda, "Nubuwah ada pada kalian sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya." Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah. Kemudian beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, semoga episode ini selain menambah wawasan, juga memberi pencerahan kepada kita tentang amanah kepemimpinan yang begitu besar. Kita semuanya mendambakan negeri kita aman dan sejahtera, diliputi rahmat dan berkah Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimanakah sesungguhnya konsep negara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jangan lewatkan untuk terus menyimak episode lanjutan tentang Islam dan kepemimpinan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.